Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib dan ulama, acara kita malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pada malam hari ini guru-guru kita, para asatiz, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al-'adhabu masruran bi ahmada fakaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya ceramah, saya baca dulu, saya terjemahkan, baru jamaahnya mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah ngangguk. Hebatnya luar biasa. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas dicela Allah Ta'ala, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selama-lamanya dia dalam api neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Menurut riwayat dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yakhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada. Diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Jadi kalau ada orang rajin maulid, ikut maulid, baca maulid, dengar maulid, hadir maulid, tapi tidak sholat, itu nanti masuk neraka tapi ringan setiap hari Senin. Mau apa enggak? Banyak juga yang mau. Ini yang buat syair ini siapa? Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Al-Hafiz, kalau disebut kata Al-Hafiz, itu hafal hadis 3000 hadis. Bayangkan itu. Kemarin waktu tanggal 10 Muharram, bapak-bapak puasa enggak? Ustadz Somad emang puasa, saya puasa. Tapi kan nggak wajib Pak Ustadz. Memang tim ngasih tahu sama saya, Ustadz nggak usah puasa. Ustadz kan capek ceramah. Saya bilang memang nggak wajib, tapi yang ngajak kan saya. Jamaah harus puasa. Mari kita puasa Asyura. Ustadz puasa? Enggak. Saya puasa. Saya puasa. Kenapa kita puasa Asyura? Hadza yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun itu tiap tahun apa sekali? Sekali kan? Terus puasanya diulang setiap tahun. Sudah 3000 tahun diulang terus. Itulah dalil boleh mengulangi peristiwa yang sama setiap tahun, mensyukuri nikmat Allah atas selamatnya Musa. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa? Ada. Nikmat apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Sudah berapa dalil maulid saya sebutkan? Inilah susahnya ceramah sama jamaah yang belum makan malam. Dua. Yang pertama tadi syair Al-Hafiz Al-Maqdisi. Yang kedua tentang puasa Asyura itu dalil dari Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Levelnya Al-Hafiz semua. Ada lagi Pak Ustaz. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka
tentang hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah itu? Maka kata Imam Ad-Daraqutni, makna bi ayyamillah artinya bi ni'amillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat anak, ingatkan mereka tentang nikmat makan, ingatkan mereka tentang nikmat iman dan Islam. Tapi mungkinkah kita beriman dan berislam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW? Mungkin tidak. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam, betul. Tapi kita tahu iman dan Islam karena dia, maka kedatangan dia adalah nikmat yang terbesar. Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah terbesar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dalil? 3. Cukuplah itu ya. Kalau ada Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam Al-Hawilul Fatawi, Al-Hafiz Al-Maqdisi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3 orang Al-Hafiz yang hafalan hadisnya 300.000 hadis, 200.000 hadis, menyatakan maulid itu boleh, maulid itu dianjurkan. Tiba-tiba datang ustadz yang hafal hadisnya 2, itu pun kalau laptopnya hidup. Al ilmu fil laptop. Gurunya YouTube. Tabayatubu YouTuban. Saya tidak mengajak jamaah, saya cuma menceritakan diri saya. Saya ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya ikut Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, saya ikut Imam Al-Jazari, saya ikut Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jamaah mau ikut imam, terserah mau ikut imam apa. Yang penting saya tidak ngatain orang, yang penting saya hanya menjelaskan saja. Terserah jamaah mau ikut apa tidak. Yang penting saya bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Oh, ada tambahan dikit. Paling sulit mengumpulkan orang, betul. Paling susah mengumpulkan orang. Kalau nggak percaya, tanya sama caleg-caleg. Ada yang bawa sembako, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih kaos, ada yang ngasih duit untuk ngumpulin orang. Tapi maulid gak perlu, cukup kasih tahu aja, jamaah besok ada maulid, maka orang ramai berdatangan. Maka maulid adalah salah satu sarana untuk mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi. Kalau umat Muhammad sudah berkumpul, isilah dengan tausiah. Maka maulid itu boleh bersyarat. Apa syaratnya? 5. Yang pertama, ada pembacaan Al-Quran. Udah baca Quran? Nah, makanya saya heran tadi, begitu sampai langsung disuruh duduk. Saya tanya, loh ini acara apa namanya? Biasa kan kata sambutannya sampai 7. RT, RW, Kades, Kadus, Kapolres, Kapolsek, Dandim, Bupati, Gubernur, Wali Kota. Udah jam 12 barulah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA jam 12.30. Langsunglah naik Ustaz Somad. Bismika Allahumma. Tapi malam ini luar biasa. Tiba-tiba naik langsung tausiah. Langsung dikasih kursi. Orang capek-capek nyari kursi. Saya ada kursi nggak mau diduduki. Nggak sopan. Ada tuan syekh, masyayikh kita, ada habib kita. Masa saya duduk di atas? Nah, jadi kalau saudara-saudara di belakang berdiri sama posisi kita. Kalian berdiri, saya berdiri. Dan kita sama-sama lambat datang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita di acara maulid ini bertemu pula kita kepada sahibul maulid Nabi Muhammad SAW.
Di mana itu suara ramai sekali? Di bawah? Di luar? Mereka itu di luar pakai tenda, pakai layar. Mana kamera yang pakai layar? Ini. Hai jamaah semua, apa kabar kalian di sana? Jangan kalian sangka kami di dalam ini enak adem ayam panas tahu. Sedang di dunia saja kalian tak dapat masuk masjid, apalagi di surga. Ustaz jangan ngomong gitu Pak Ustaz, karena surga itu seluas langit dan bumi. Yang masuk surga itu siapa? Yang hatinya bersih. Walaupun di dalam masjid kalau hati kotor mungkin masuk surga. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada guna harta, hari itu tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya salim. Ya Allah berikanlah kami hati yang salim. Semuanya amin. Ada ibu-ibu satu diam aja. Ibu kok nggak ngamin kan? Saya sudah dapat salim. Rupanya nama suaminya Bang Salim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka, yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid brother, maulid anakku, maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan maulid, itu mereka bagi-bagi manisan, halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ingat Nabi hanya pada bulan maulid? Tidak. Belum lagi mata kita terbuka, nama dia sudah disebut. Betul? Apa buktinya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama dia disebut. Berapa kali nama dia disebut? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Ketika namanya disebut tapi kau tidak berselawat kepadanya. Itulah orang yang paling celaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz Somad kalau selawat pakai Sayyidina? Yang ngomong Sayyidina itu bukan saya. Dia sendiri yang ngomong dirinya Sayyidina.
ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya sayyidu, pemimpin waladi Adam. Semua anak cucu Adam ini akulah pemimpinnya. Maka kita katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan somat yang buat-buat ngawur. Sedangkan menyebut nama saya pun protokol, tetap pakai tata krama, sopan santun dan etika. Belum pernah lagi protokol menyebut. Berikut ini mari kita dengarkan kata tausiah yang akan disampaikan oleh somat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini yang datang-datang malam ini adalah orang yang biasa mendengar solawat sejak dari dalam perut ibunya. Dari dalam perut. Emangnya bisa mendengar dalam perut? Siapa yang bilang? Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Nabtalihi, kami uji. Faja'alnahu, kami jadikan dia sami'an basira. Ketika saya jelaskan ayat ini, datanglah secari kertas dari ibu-ibu perempuan. Saya udah berdebar aja jantung saya. Saya sangka surat kritik supaya hentikan ceramahnya. Ini sudah menyinggung perasaan seseorang. Ternyata ada tertulis di kertas, yang Ustadz sampaikan itu benar menurut saya, seorang dokter SPOG, spesialis objin. Tahu spesialis objin? Bahwa janin di dalam perut itu ternyata bisa mendengar. Makanya apa yang didengar oleh janin ketika ibunya bersolawat sambil masak nasi goreng pagi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi waktu saya masih di bawah, sayup-sayup suara masuk ke jendela, masuk ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke dalam otak. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Di mana tadi yang nyanyi-nyanyi? Di luar, di bawah. Saya sangka di sini. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau anak-anak muda yang suaranya bagus, kalian bersyair-syair, katanya Pak Ustadz melantunkan lagu-lagu itu hukumnya haram. Loh, kok haram? Kira-kira melantunkan Imam Masjidil Haram baca Fatihah itu pakai lagu atau enggak? Pakai irama atau enggak? Pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf kasetnya agak rusak. Itu pakai irama. Bayangkan kalau baca Fatihah enggak pakai irama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana pakai irama? Syekh Masyari Rashid, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Hudhaifi, itu semuanya, Syekh Bandar Balila, itu semuanya
suka kita mendengarnya. Azan juga demikian. Makanya anak-anakku, adik-adikku yang suaranya bagus, ikut gabungkan diri dengan kelompok hadrah, latihan baca burdah, syair Ad-Diyaul Lami, syair Al-Barzanji, syair Ad-Dibai. Apa isi syair-syair itu sebenarnya? Isinya 3. Yang pertama, pujian-pujian kepada Nabi. Yang kedua, solawat-solawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah sejarah Nabi. Maka isinya baik. Kadang masyarakat ini nggak paham, hadir aja. Kira-kira yang nggak paham hadir dapat syafaat apa enggak? Dapat. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah bahwa yang kita lakukan ini benar, tidak salah. Yang kedua, bahwa maulid yang dibaca, Quran yang dibaca itu adalah baik karena isinya sholawat. Sholawat terbagi kepada 2. Ada sholawat ma'thur yang ada dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 5 shalawat ma'thur. Di mana bisa kami lihat Pak Ustaz? Sahih Bukhari. Kami nggak punya Sahih Bukhari Pak Ustaz. Sudah saya muat dalam buku. Apa namanya? 99 tanya jawab salat. Oh, ujung-ujungnya jual buku ya. Download gratis di internet, cari saja Abdul Somad LCMA 99 tanya jawab sholat, dapat linknya, like and share. Bagi boleh kami print Ustaz? Boleh. Kami jual? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita lakukan ini adalah benar. Yang kedua, membaca maulid adalah bagian dari sholawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dihapuskan dosa-dosanya, termasuk yang diangkat derajatnya, termasuk orang yang dimuliakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita ambil sedikit secuil sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Nabi dalam 60 menit, 63 tahun diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. 60 tahun mau dipres jadi 60 menit. Gimana ceritanya? Oleh sebab itu yang diceritakan Abdul Somad malam ini 0,0,01% dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada pengajian Syekh hadir, ada pengajian Habib datang, ada pengajian Kiai datang, pengajian sirah. Malam ini tabligh akbar ramai-ramai datang, tapi ilmu yang banyak adalah pada pengajian halakoh-halakoh ilmu. Siap menghadiri pengajian para ulama, para kiai, para ustadz, para masyayikh? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini poin yang ketiga. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk. Di samping Nabi ada anak kecil. Di depan anak kecil itu ada tempat air. Kalau tempat saya, tempat air itu namanya ceret. Di sini apa namanya? Teko. Terserahlah apa namanya, pokoknya tempat air. Ketika Nabi mau mengambil tempat air itu, Nabi permisi dulu ke anak kecil ini. Kata Nabi, saya ambil ya. Kata anak kecil itu, silakan ya Rasulullah. Apa maknanya? Akhlak Rasulullah SAW menganggap orang ada
melihat orang nyata. Manusia ini perlu dihormati keberadaannya. Jangan sampai menganggap orang ini nggak ada. Makanya saya kalau lewat di depan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya gini kan. Mereka itu ada, cuman mau disalami satu-satu waktu nggak cukup. Baik Bu, sehat ya. Ini kadang banyak juga orang ini kalau nenek-nenek, kalau anak gadis sehat. Anggaplah manusia ini ada. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah, tahun ke-8 hijrah, pasukan yang dia bawa 10.000 pasukan, lengkap dengan tombak, baju besi dan kuda. Saat itu musuhnya Abu Sufyan sedang menggigil ketakutan. Apakah dianggapnya orang itu tidak ada? Ada. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Buat orang itu ada. Itulah makanya kalau sedang acara, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak Fulan. Orang barat kadang nggak gitu, dia langsung naik, ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Tapi kita sebut, dan saya karena tidak hafal, takut salah, saya tetap mengatakan para habaib, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, insya Allah tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kata jamaah, hormati orang, anggap keberadaannya, jangan sepelekan dia, karena sekecil apapun orang, dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyepelekan manusia. Nampak anak kecil, kau anak kecil nak, dosa belum ada, langsung dia duduk kan. Nampak orang tua, bapak sudah tua, aku belum pernah tua. Jangan sepele sama orang tua. Mereka pernah muda dan pernah tua. Kita cuman muda, belum jamin sampai tua. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24. Masih muda. Banyak yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Yang megang mikrofon saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak mu'alaf, baru masuk Islam. Memang kau baru belajar sholat, doa belum bisa, tapi dosamu nol, saudaraku. Maka muliakan orang, anggap orang ada, jangan angkuh, jangan sombong. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang lewat, ada nama anak kecil namanya Abu Umair. Waktu itu dia main-main burung pipit, burung kecil. Nama burung itu bahasa Arabnya Nughair. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai anak kecil, apa kabar burung-burung pipitmu yang kemarin? Apa maknanya? Jumpa anak kecil itu ngobrol, ajak cerita. Makanya saya kalau ketemu ada jamaah anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya tanya, kelas berapa? Kelas 5 Ustaz. Sekolah rajin ya. Boleh selfie Ustaz? Mungkin itulah yang akan menjadi kenangan dia setelah dewasa nanti. Bayangkan kalau ternyata dia jadi jenderal bintang 5. Bayangkan kalau ternyata dia menjadi pejabat di masa akan datang. Kalau dia ditangkap KPK, kita nggak kenal. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau itu dia ingat sepanjang zaman, mati kita, dia ingat. Dulu waktu saya masih kecil, datang Ustaz Somad menyalami saya. Maka untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah dia bacakan. Jangan baca sekarang. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sepelekan orang, jangan anggap mereka tidak ada. Mereka adalah ada. Termasuk anak-anakku yang kecil-kecil di sana. Kalian tetap ada di hatiku, walaupun kalian jauh di mata, dekat di hati. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa bisa ibu ada 2 orang di atas? Mana anggota yang lain? Saya tetap menganggap keberadaan ibu ada di tengah-tengah kami. Masya Allah, tabarakallah. Tolong kasih tangga, ibu tuh mau turun, dia segan mau ke tangga.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyepelekan orang. Ustaz Somad itu cuma pandai ngomong aja, ceramah aja, katanya menghormati orang, menganggap keberadaan orang. Buktinya dia dari tadi nggak ada menghormati orang di belakang. Oh, ini udah saya salami semua. Tadi sebelum maju saya udah salaman dulu ya, pamit ya. Ustaz mau pulang? Enggak, mau ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, akhlak Nabi yang pertama adalah walaupun anak kecil, Nabi sedang berdua, bertiga, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kenapa Ustaz memanggilnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain? Yang ngomong bukan saya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti anak-anak bikers subuhan masuk surga. Nanti anak-anak jombloan fisabilillah masuk surga. Nanti anak-anak ekstatu masuk surga. Anak-anak muda yang taubat hijrah masuk surga. Dan pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Pemimpin kalian. Kalau perempuan masuk surga, siapa pemimpinnya Ustaz? Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. Yang laki-laki siapa pemimpinnya Pak Ustaz? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memperlakukan Hasan dan Husain? Dipeluknya, diciumnya. Ada seorang Arab Badui di samping Nabi. Apa kata dia? Anakku 10, satu pun tak pernah kucium. Lihatlah berapa kerasnya hati orang Arab Badui. Keras. Anaknya 10 laki-laki, satu pun tak pernah diciumnya. Di Indonesia, sepreman-preman tengiknya, setengik-tengik premannya, bertato tegap, antingnya sebesar lubang hidung. Tapi kalau sudah dikasih anak seram, kumis tebal, rambut gak pernah dicuci 3 bulan. Tapi kalau sudah dikasih anak kecil, hilang premannya. Ini keras sekali. 10 anaknya, satu pun tak pernah dia cium. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yang sayang itu adalah disayang Allah kalau ada rasa sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau sayangi makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan mengasihimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Malaikat akan mendoakanmu. Maka mesti ada rasa kasih sayang di dalam hati. Saya yakin dan percaya jamaah ini pasti sayang sama saya. Betul. Apa bukti sayangnya? Mereka selalu mendoakan saya. Walaupun tak saya minta, tapi malam ini saya tegaskan sekali lagi. Ustaz minta doa apa? Satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Ini penting. Itu di akhlak, di antara akhlak Nabi SAW, di antara akhlak Rasulullah SAW. Bahwa apa? Menganggap orang ada, menyayangi orang. Diajarkan bahwa ada kasih sayang walaupun kepada seekor anjing. Tak boleh disebut dalam masjid, kata sebagian. Jangan sebut itu dalam masjid Ustaz, haram hukumnya. Kok ada kasih sayang dalam hati walaupun kepada seekor anjing. Seorang perempuan wanita tuna susila, nakal, jahat, kotor, tapi kemudian ada matanya melihat seekor anjing. Mesin sensor rusak. Yang menjulurkan lidahnya kehausan, mau minum nggak bisa karena sumurnya dalam. Maka dia ambil sepatu bootnya, dia masukkan air ke dalam, dia tarik ke atas, dia berikan kepada seekor anjing. Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini.
Hadis ini bercerita tentang rasa kasih sayang, bukan nyuruh miara anjing. Jangan gara-gara ini besok semuanya beli anjing. Tentang masalah anjing ada hadis yang lain. Manis ketana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Jadi setiap hari amalnya kurang 7 km, 7 km, 7 km. Jadi kalau setahun amalnya berkurang sejauh habis. Sementara amal dia satu hari sebesar bisul, dikurangi sebesar 7 km. Jadi amal dia tiap hari min. Lalu untuk apa Nabi cerita itu? 3 makhluk yang kotor. Anjing kotor, WTS kotor, sepatunya kotor, bekas kaki baru busuk, tapi ada rasa kasih sayang di dalam hati. Maka orang kalau sudah dicabut Allah kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Kalau orang sudah dicabut rasa kasih sayang dalam hati, tak lagi bisa membedakan mana anak kandung, mana anak manusia. Tidak ada serigala yang menerkam anaknya, tidak ada gajah yang menginjak anaknya, tapi ada manusia yang memasukkan anaknya ke dalam kresek, dimasukkan ke dalam kotak, diletakkan di depan masjid, diletakkan di depan panti asuhan. Akhirnya pagi-pagi bapak panti melihat ada anak, dia ambil, dia mandikan, dia jaga, dikasihlah nama anak, namanya Mehmet bin Kardus. Mohon maaf Pak Mehmet yang saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam hatinya tetap ada rasa kasih dan sayang. Makanya tempat kita itu namanya rahim. Rahim bukan dari bahasa Indonesia, rahim bukan bahasa Melayu. Ana Rahman, aku ini Rahman. Saqattu rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Tahu rahim? Rahim kantong janin yang ada dalam perut perempuan. Itu yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter. Merubah wajah jadi wajah perempuan banyak yang bisa. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi untuk menciptakan rahim, sudah ada yang bisa? Belum. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada rahim di dalam, itu anak bercampur dengan sambal terasi. Tempat yang paling adem, tempat yang paling ayem, tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim. Perempuan Afrika Utara, cuacanya panas. Di Afrika Utara itu panas, cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Tapi tidak ada janin yang keluar melompat karena kepanasan. Di kutub utara, kutub selatan dingin 0 Celcius, di bawah itu lagi. Tapi tidak ada janin yang tiba-tiba menggelinding keluar jadi es batu. Kenapa? Karena di dalam adalah tempat yang aman, nyaman, damai, dan bakteri tidak bisa masuk ke dalam. Allah yang menjaganya. Diambil dari Asmaul Husna. Makanya rahim, kasih sayang, di dalam hati itu mesti ada rasa kasih dan kasih sayang. Yang hadir ini mudah-mudahan dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Jadi kalau ada pulang nanti, tiba-tiba dilihat sendalnya hilang, itu kira-kira siapa yang nggak punya rasa kasih sayang? Ketika sendal dia hilang, dia pulang merasa gimana pulang? Diambilnya sendal orang lain. Wah, kita ngasih sampel itu yang simpel, sederhana, kecil saja. Amalkan pengajian ini. Pulang dari sini, sampah berserakan di depan masjid. Kira-kira orang yang suka buang sampah sembarangan itu ada rasa kasih sayang nggak dalam hatinya? Nggak sayang dia. Bagaimana rasanya kalau besok pagi bangun melihat sampah? Apa kata orang? Ah, inilah gara-gara Abdul Somad tabligh akbar ini kan, Ustaz sampah gitu.
Makanya nanti pulang ambil sampah, buang. Sampah botol yang kita buang masuk ke dalam tanah. Berapa tahun dia baru hancur? 100 tahun. 100 tahun baru hancur dalam tanah. Bayangkan ada cacing yang nggak punya mata, dia sangka ini donat, tiba-tiba plastik. Kata cacing, awas kau yang suka buang sampah sembarangan, sampai masanya akan tiba. Nah, begitu kau mati langsung diserbunya. Brownies siap katanya. Inilah yang dulu buang sampah sembarangan. Hari ini kau boleh tertawa saudaraku, tapi sampai masanya nanti waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh nggak menyakiti binatang? Diganggu sama lalat, tidur siang diganggu sama lalat, tangkap, buang sayapnya satu, lepaskan, kasih tahu sama temanmu yang lain, rasakan akibatnya. Boleh. Siapa yang mengajarkan kita tidak boleh menyakiti binatang? Dia yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Satu kali pukul, mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Ngasah pisaunya pun nggak boleh di depan mata kambing. Kambing dibaringkan, diasah pisaunya di depan mata kambing. Awas lo ya. Ntar lo ya. Kambing, binatang, hewan tidak boleh tersakiti. Apa kata Rasulullah SAW ketika ada melihat ada seorang laki-laki, dia baringkan kambingnya, dia asah pisaunya di depan mata kambing. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kalau mau buat dia mati berkali-kali? Kata Nabi, kalau mau ngasah, makanya telinga kambing itu ditarik untuk menutup mata. Makanya telinga kambing itu panjang. Tarik telinga kambing untuk menutup matanya. Tutup. Kalau nggak ada juga cari masker. Kalau nggak juga pakai tangan. Sorry my God, sorry my kambing, kupotong engkau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kambing. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil lalat. Lalat dapat rahmat, kambing dapat rahmat. Kenapa Ustaz tidak cerita tentang kemanusiaan? Sedangkan kambing saja mendapatkan kasih sayangnya, lalat saja mendapatkan kasih sayangnya, saja mendapatkan kasih sayangnya, apalagi manusia. Makanya seorang penulis dari barat menulis tokoh-tokoh dunia, tapi yang dia buat nomor satu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 ranking tokoh manusia dunia, influential person, orang paling berpengaruh dalam dunia. Bukti nyata, kalau yang nulis itu orang Islam, biasa. Orang Islam nulis Nabi Muhammad nomor satu, biasa aja. Boleh jadi dia mau cari muka ke Nabi, mau minta sapaan, nanti pas di akhirat, ya Rasulullah masukkan aku surga lah, dulu kau kan buat nomor satu. Tapi ini bukan orang Islam. Dia melihat apanya? Ada kemanusiaan dalam diri Nabi. Tapi aneh bin ajaib, malah orang Islam menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Betul kata pepatah Arab, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berotak lebih baik daripada teman yang otaknya didengkul. Itu terjemahan bebasnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya bercerita tentang nabi kita, tapi kita mendidik anak-anak kita juga punya rasa kasih sayang seperti sayangnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Makanya kalau pergi ke masjid, ambil uang 20.000, 10.000, 5.000, kasih ke anak kita. Kasih ke anak kita. Terima kasih papa, terima kasih beli pulsa main game-nya. Jangan. Ini untuk apa? Nanti kalau ada fakir miskin kasih. Menanamkan dari kecil rasa kasih sayang. Ini kecil-kecil dibelikan mainan burung.
Dibelikan burung, main-main burung, lompat burung, dibanting-banting burung. Berikan anak kucing, ditarik kucing tarik. Mana rasa kasih sayang kita? Saya waktu kecil dulu dapat anak burung, pergi ke sawah nyari-nyari, dapat anak burung, bawa pulang ke rumah. Apa kata emak saya? Bawa burung ini pulang, antarkan ke sarangnya lagi, karena maknya sekarang sedang nangis nyari-nyari anaknya. Simple cara berpikir emak kita, karena dia tidak tahu ayat Quran dan hadis Nabi, tapi dia sedang mengajarkan ada rasa kasih sayang. Apakah ini ada dalam hadis Nabi? Ternyata setelah saya cari, ternyata ada. Apa kata Nabi SAW? Ketika ada seorang sahabat Nabi mengembalikan anak burung, dia bawa pulang ke rumah. Dan itu terjadi juga pada seorang tabi'in bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham membeli kurma. Biasanya kurma ini karena manis ada semut, bukan soman, semut. Dia bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia buka, ada semut di dalam. Dia pulang lagi ke tempat beli kurma itu. Ketika orang bertanya, kenapa kurma yang sudah dibeli dibawa pulang lagi? Hidup di perantauan itu menyakitkan. Orang nggak ngerti apa yang kau maksud hidup di perantauan menyakitkan. Dia sudah aku bawa pulang jauh, maka meninggalkan orang sekampungnya. Bayangkan, kita sudah pisahkan dia dari geng-gengnya. Pernah tak kita memikirkan semut? Pernah tak kita memikirkan nyamuk? Pernah tak kita memikirkan itu semua? Kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Ini nampaknya Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana ada Nabi mengajarkan tentang semut? Itu nggak boleh buang air kecil di lubang tanah. Pergi outbound, pergi camping, pergi ke bukit, nampak lubang tanah, kencing di lubang tanah. Boleh apa nggak boleh? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Boleh jadi mereka sedang acara pilkades di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Habis balihu-balihu mereka di dalam. Pernah nggak kita berpikir? Ada dua alasan mengapa tidak boleh kencing di lubang tanah. Pertama, masakinul hasyarat, tempat tinggalnya serangga-serangga. Masakinul jin, karena